Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nazila Qurani dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan surveillance pada penyakit stroke. Masalah kesehatan stroke. Definisi stroke menurut WHO 2014 adalah terputusnya aliran darah ke otak, umumnya akibat pecahnya pembuluh darah ke otak atau karena tersumbatnya pembuluh darah ke otak sehingga pasokan nutrisi oksigen ke otak berkurang. Stroke menyebabkan gangguan fisik atau disabilitas. Menurut laporan Riskesdas 2007, stroke merupakan penyebaran kematian tertinggi di Indonesia dibanding penyakit yang lain, yaitu sebesar 15,4%. Prevalensi stroke di Indonesia berdasarkan wawancara sebesar 8,3% pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 12,1% pada tahun 2013. Tujuan surveillance stroke. Tujuan umum surveillance stroke adalah menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh stroke. Tujuan khususnya itu pelaksanaan sistem kewaspadaan dini dan respon, menyelenggarakan deteksi dini, dan meminimalkan kesakitan atau kematian yang berhubungan dengan stroke. Definisi kasus. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan, stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Definisi suspek. Stroke mengalami gejala seperti mati rasa secara tiba-tiba pada bagian tubuh tertentu, sulit bicara, memiliki kesulitan melihat, kehilangan keseimbangan sehingga sulit berjalan, dan mengalami sakit kepala tanpa sebab. Definisi probable. Kasus stroke dengan hubungan stroke iskemik dan hemoragik. Definisi confirm. Stroke didiagnosis dengan anamnesis, dilanjut dengan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang. Sumber data. Sumber data yang digunakan kali ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Seperti pada tabel, yaitu prevalensi stroke berdasarkan diagnosis pada penduduk umur 15 tahun menurut provinsi 2013-2018. Kemudian prevalensi stroke pada penduduk umur 15 tahun berdasarkan diagnosis dokter menurut karakteristik 2018. Pengumpulan data. Observasi peneliti. Data dikumpulkan dari hasil observasi peneliti dengan cara mengunjungi dan pemeriksaan kesehatan, khususnya pada penyakit stroke. Data dokumen. Data dikumpulkan dari dokumen yang sudah ada seperti Riskesdas, Kemenkes, dan jurnal. Metode pengolahan data dan alur lapangan. Yang pertama itu kunjungan. Dari hasil kunjungan dan observasi, pemeriksaan, dan data dokumen disatukan menjadi data. Analisis data. Faktor-faktor risiko yang menyebabkan stroke antara lain herediter, usia, jenis kelamin, sosioekonomi, letak geografi, makanan tinggi lemak dan kalori, kurang makan sayur buah, merokok, alkohol, aktivitas fisik kurang, hipertensi, obesitas, diabetes mellitus, aterosklerosis, penyakit arteri perifer, penyakit jantung, dan dislipidemia. Pencegahan stroke. Yang pertama, menurunkan tekanan darah tinggi, lalu menurunkan berat badan, olahraga secara rutin, mengobati diabetes, menghentikan kebiasaan merokok. Monitoring dan evaluasi. Yang pertama, dalam kasus penyakit stroke dapat dilakukannya pencegahan agar tidak terjadi stroke, seperti pencegahan dengan cara promosi kesehatan. Dengan melakukan pencegahan stroke, maka akan mengurangi angka sakit atau kematian akibat penyakit stroke. Evaluasi kesehatan dilakukan oleh pemerintah, dinas kesehatan,